Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. Firman ini menjelaskan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tema hari ini adalah kemenangan Yesus. Amin. Kenapa hari ini saya ambil tema kemenangan Yesus? Karena Yesus telah mati, Yesus telah menderita, Yesus telah bangkit. Amin. Kita harus apa? Bersyukur, mengucap syukur. Amin. Kenapa Rasul Paulus di Korintus menjelaskan bahwa tetapi syukurlah kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus memberikan kita kemenangan. Amin. Karena anugerah Tuhan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan kita bisa beribadah. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak mengerti bahwa anugerah Tuhan sudah dikasih keselamatan. Amin. Malam ini kita belajar kemenangan Yesus adalah terjadi di dalam hidup kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus di kayu salib menderita untuk menebus dosa kita. Sekarang kita diselamatkan. Amin. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda yang gagal. Kenapa? Bang, kenapa anak-anak muda sekarang gagal? Karena karakternya yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Apa yang dipikirkan? Pikiran yang dunia. Amin. Tetapi malam ini kita harus pelajari bahwa kemenangan Yesus akan terjadi kalau kita mengikis hidup kita, mengikis ego kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Ada seseorang semalam bilang, bang gak usah ibadah lah, kalau mati emang mau dibawa kemana? Amin. Tetapi malam ini kita belajar bahwa kematian Yesus memboleh kemenangan. Amin. Gimana cara anak-anak itu mau menang kalau ibadah aja males? Amin. Tetapi kalau ibadah gereja harus semangat, ibadah online harus semangat, karena Yesus memberikan kita kemenangan. Amin. Malam ini kita belajar kemenangan Yesus itu apa, bang? Kemenangan Yesus sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita yang bertanggung jawab. Bagaimana cara respon kita menghadapi kemenangan Yesus? Amin. Seringkali kita terjadi, seringkali kita gagal. Kenapa? Karena diri kita menganggap bahwa kita tak pantas untuk memiliki Tuhan. Amin. Apa yang kita pikirkan? Yaitu memikirkan hal-hal dunia. Amin. Malam ini kita belajar kemenangan Yesus membawa kita keselamatan. Amin. Makanya malam ini kita belajar, kita bersyukur memiliki Tuhan yang hebat. Kita bersyukur memiliki Allah memberikan kemenangan. Amin. Saya tidak melihat berapa yang hadir malam ini karena hari ini kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Saya bisa maklumi. Kenapa? Banyak gereja-gereja mengadakan ibadah. Amin. Termasuk komunitas kita, Blessing Youth Community. Kenapa saya adakan ibadah? Karena kita mau komunitas ini menjadi kemenangan. Amin. Nah, apa ciri-ciri orang yang menang terhadap Yesus? Yang pertama, ciri-cirinya adalah hidup dalam pertobatan, tidak kuasai oleh dosa. Kita harus hidup dalam pertobatan. Amin. Kalau kita mau menang di dalam Yesus, kita harus bertobat dan menjauhkan namanya tidak dikuasai oleh dosa, menjauhkan yang namanya dosa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ciri orang menang di dalam Yesus? Yang kedua, bersyukur dan mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Seringkali kita gagal dalam kerohanian kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi malam ini kita belajar kemenangan Yesus, bersyukur mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ciri orang yang menang terhadap Yesus? Yaitu bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan kalian malam ini, apapun pelayanan kalian malam ini, apapun keseharian kalian malam ini, percayalah, ketika kalian bertekun, berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan Yesus akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, amin. Itu yang paling penting, ciri-cirinya. Yang kedua, bagaimana caranya kita merespon kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya, teman-teman? Yang pertama, yaitu di Korintus sudah menjelaskan, yaitu ada hidup dalam syukur, bukan mengeluh, bukan keluh. Kita banyak-banyak
hari ini banyak mengeluh, Tuhan, aku tak bisa apa-apa Tuhan, apalagi pelayanan Tuhan, aduh saya sibuk Tuhan. Tapi gimana lagi Tuhan? Seringkali kita bilang saya sibuk, tapi kalau urusan halal yang gak pasti, kita hadir, amin. Tapi malam ini kita belajar bahwa kesibukan kita menganggap bahwa Tuhan telah hadir di dalam hidup kita, amin. Makanya kita bersyukur memiliki Tuhan yang hebat, memiliki Allah yang hebat, amin. Berapapun yang hadir malam ini, saya tidak melihat orangnya, tapi saya mau melihat orang benar-benar setia kepada Tuhan, amin. Yang pertama yaitu hidup dalam syukur, bukan keluhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan beroleh kemenangan, amin. Yang pertama. Yang kedua adalah melayan Tuhan dengan setia dan tekun. Kita harus setia dan tekun kepada Tuhan. Kalau kita gagal, kita harus setia terus kepada Tuhan dan tekun menghadapi masalah, amin. Kegagalan supaya kita proses, supaya kita berhasil, harus tekun dan merespon apa yang Tuhan mau dan setia melayani Tuhan, amin. Yang ketiga, bagaimana cara kita merespon kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah milikilah pengharapan di tengah penderitaan. Banyak anak-anak muda, oh saya mah udah hebat, tetapi malam ini kita belajar, yaitu adalah miliki pengharapan di tengah penderitaan. 1 Korintus 15 ayat 58 menjelaskan bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyang, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan jerimayamu tidak akan sia-sia, amin. Kalau kita benar-benar serius kepada Tuhan, pengharapan di dalam penderitaan itu akan terjadi ketika kita benar-benar memahami bahwa penderitaan Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Apa yang kita responkan, kita harus hadapi dengan cara menang di dalam Yesus Kristus, amin. Itu yang poin, bagaimana cara kita merespon kemenangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling terakhir, apa dampak ketika kita menang? Apa dampaknya ketika kita menang di dalam hidup kita? Dampaknya yang pertama adalah motivasi untuk melayani Tuhan dengan tekun. Kita harus memiliki motivasi, yaitu tekun melayani Tuhan, mempunyai visi dan tujuan misi Tuhan mau, amin. Dengan cara apa? Poin yang kedua adalah, dampaknya adalah sukacita dan hati selalu bersyukur. Ketika kita melayani, sukacita, tapi hati kita penuh dengan syukur. Bersyukur kita memiliki Tuhan. Ketika kita memiliki kemenangan Yesus di dalam hidup kita, kita harus bersyukur bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Pencipta, amin. Yang ketiga adalah hidup dengan kepastian dan pengharapan. Ketika kita dampak dalam kemenangan Yesus di dalam hidup kita adalah, dampaknya adalah, yaitu adalah hidup dengan kepastian dan ada pengharapan, amin. Kalau kita menang di dalam Yesus, ada pengharapan, ada sukacita, ada on fire, amin. Intinya kalau kita mau menang di dalam Yesus adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kenaikan Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Karena kenaikan Tuhan Yesus beroleh keselamatan, dan hidup kita beroleh hidup yang kekal bagi yang melakukan kebenaran firman Tuhan di malam ini, amin. Mari kita bersatu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan, mengerti Tuhan bahwa kemenangan terjadi ketika kita tekun dalam melayani Tuhan dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.